Ngapain sih pasang peredam suara di mobil? Terus fungsi utamanya tuh buat apa pemasangan peredam suara? Bukannya tambah berat pasang peredam suara di mobil. Jadi banyak yang baru mengenal dunia peredam suara, bosku. Jadi banyak yang baru mengenal dunia peredam suara dan banyak sekali komentar-komentar yang tadi saya sebutkan baik itu di YouTube, di IG maupun di media sosial yang lain. Pertanyaannya itu saja. Makanya saya akan jelaskan lebih detail, bosku ya. Lebih detail tanpa saya harus menghafal teks ya, harus gimana nih cara jawabnya, enggak, bosku. Saya jawab secara spontanitas aja biar lebih simpel ya, lebih simpel videonya, durasi videonya pun lebih pendek gitu, utamanya. Jadi buat para pemula yang baru mengenal dunia peredam nih ya, akan saya jelaskan lebih ke fungsi pemasangan peredam menurut pengalaman saya pribadi, pengalaman saya di lapangan, bosku ya. Dulu waktu saya kerja ikut orang, kerja di bengkel ikut orang gitu atau ikut bos, beberapa kali saya pindah bengkel, itu utamanya pemasangan peredam itu untuk meningkatkan kualitas audio, bosku. Loh, kenapa buat meningkatkan kualitas audio? Jadi kalau penghobi audio ya, apalagi yang audio sound quality, itu udah pasti wajib pemasang peredam suara, apalagi sudah upgrade prosesor, sudah upgrade power, monoblock, subwoofer, peredam itu menjadi hal prioritas. Sekali lagi, bosku, untuk jadi hal prioritas untuk meningkatkan kualitas audio itu sendiri. Nah, itu fungsi utamanya. Kenapa bang kok fungsinya untuk meningkatkan kualitas audio? Contohnya sepertinya pemasangan di pintu nih, bosku. Pemasangan di pintu, pemasangan peredam di bodi dalam pintu itu fungsi utamanya untuk meredam getaran pada saat tendangan bass. Kalau tidak ada dipasang peredam bodi dalam pintu ini, itu suaranya akan sember, bosku, akan cempreng. Jadi gimana sih si pelat tipis kena hentakan bass, dia akan bergetar dan suara audio pun itu jelas tidak akan enak. Makanya dipasang peredam di bagian bodi luar. Mohon maaf, bosku, agak belibet sedikit ya. Terus kedua, di layar kedua nih, seperti contoh yang di video ini, sama fungsinya untuk meningkatkan kualitas audio juga. Semakin banyak rongga, semakin audio itu tidak akan enak untuk didengarnya, bosku. Dan ketiganya akan lebih sember suaranya, karena sering dengar nggak kalau tekanan bass ada pada saat bass suka grek 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 grek. Nah, itu kalau tidak dipasang peredam, bosku. Dan fungsinya jadi si pintu itu benar-benar jadi box speaker gitu. Apalagi speakernya itu udah di upgrade, itu wajib pemasangan peredam. Terus kedua, apa hubungannya nih sama meredam suara? Jadi poin keduanya selain untuk meningkatkan audio, bosku, poin keduanya ini mampu untuk meredam suara dari luar pemasangan di pintu. Karena semakin tidak bergetar si pintu ini, semakin suara itu minim untuk masuk ke areal kabin. Tuh. Makanya pemasangan peredam di pintu ini dia mampu untuk meredam suara dari luar, karena kan ada suara knalpot berisik ya, knalpot brong, wah gitu kan, jelas banget kan masuk. Nah, itu untuk meredam suara bising dari luar tuh. Selain meningkatkan kualitas audio, mampu juga untuk meredam suara dari luar. Terus itu, bosku. Terus banyak sekali pertanyaan lagi, bukankah pemasangan peredam itu jadi berat? Iya benar, bosku, jadi benar. Nambah berat ya, apalagi kalau pemasangan full ya. Bayangkan satu peredam ini 1 kilo, estimasinya 1 kilo. Dan untuk pemasangan pada mobil umumnya minimal pemasangan full lantai, si fender atau spakbor, bodi pintu 2 layer, terus plafon itu bisa menghabiskan 45 lembar. Tergantung orang yang pasang juga ya. Tergantung kerapatan yang orang yang pasang juga, itu ya estimasinya itu 45 lembar. Berarti bobot yang ditambahkan itu sekitar 45 kilo. Apalagi kalau ditambah peredam akustik 5 kilo lah, peredam akustik 5 kilo ya. Kalau full bisa sampai 50 kilo, bosku ya. Untuk peredam. Jadi jelas ya, tambah berat 50 kilo. Jadi intinya kalau mobil kosong sama aja, bosku, bawa penumpang 1 orang. Nah, poinnya seperti itu. Karena kan beratnya ini dia bukan di satu titik.
Berbeda kalau bawa penumpang bosku ya. Bawa penumpang satu orang itu beratnya di satu titik, tapi kalau peredam ini menyeluruh, bosku, menyeluruh di semua bagian. Dan pengalaman saya yang sudah pasang itu mobil jadi lebih enak bosku. Customer yang bilang ya, jadi mobil ini jadi lebih enak, jadi kayak lebih berisi, lebih napak gitu ke aspal. Pertama suara dari luar sedikit teredam, terus suara roda juga teredam gitu. Mobil pun jadi lebih stabil. Apakah nggak menambah boros BBM? Sepengalaman saya yang pasang peredam full ya, belum pernah ada yang ngomong atau yang bilang mobilnya jadi boros. Sepertinya belum ada bos. Sepertinya entah waktu saya kerja di bengkel maupun saya jalan sendiri sekarang, itu belum ada yang ngomong, aduh Bang Andi ini mobil jadi boros gini. Sementara ini sih belum ada sampai yang bilang boros. Ya mungkin menurut logika yang namanya nambah beban otomatis bensin juga jadi boros secara logika ya. Tapi dari customer saya sih belum pernah ada yang bilang sampai ke situ bosku. Terus menambah akselerasi gimana nih kalau pasang peredam suara? Kalau untuk mobil harian itu tidak akan terasa lah perbedaannya untuk akselerasi bosku. Beda dengan mobil balap ya. Kalau mobil balap mungkin dipasang peredam itu tidak akan ada lari atau jadi nambah berat ya kalau dipasang peredam. Bahkan banyak di mobil-mobil standar itu kalau buat balap ya, yang namanya buat balap pas dicopot-copotin dia nggak jaringan. Tapi kalau untuk di mobil pribadi atau pakaian sehari-hari ya itu tidak akan terasa signifikan juga beratnya bosku ya. Dan untuk pemasangan perdampul nih, saya banyak sekali komen-komen yang bilang, wah kalau pemasangan perdampul nanti suara klakson nggak denger ya kan. Bahkan sampai ada yang komen, wah nanti ban meletus nggak kedenger, ban kempes jadi nggak tahu. Sebenarnya nggak sampai ke situ juga bos, maksudnya nggak sampai ke klakson jadi nggak kedengar gitu. Bahkan ban kempes pun masa jadi nggak tahu. Kadang-kadang netizen banyak banget yang komen-komen ya, mungkin mereka belum paham ya. Mereka belum paham karena belum pengalaman pasang peredam. Jadi makanya banyak yang komen, wah bahaya nih berarti nanti bisa nggak denger nih dari luar. Sehebat-hebatnya pasang peredam suara maupun pakai peredam yang paling mahal sekalipun atau spek tertinggi, itu paling meredam, paling jago, paling hebat itu bisa mengurangi suara 50%, bosku. Hanya 50% ya, 50% itu berkurang suara bisiknya. Terus kedua, ngapain juga pasang peredam gitu. Ngapain juga pasang peredam ya kan, ngabisin duit gitu. Jadi tingkat kenyamanan orang itu beda-beda bosku. Kalau orang seperti saya mungkin ya tipe-tipe orang pekerja, tipe-tipe orang lapangan, ya ngapain juga gue pasang peredam ngabisin duit ya kan. Beda lagi kalau orang-orang yang kelasnya memang dia perlu kenyamanan, dia butuh kenyamanan gitu. Contohnya dia ya mungkin kesehariannya berbeda dengan orang lapangan ya. Dia kesehariannya mungkin jiwanya sibuk, kadang-kadang beraktivitas di mobil gitu. Mereka ingin agak sedikit redam suaranya biar agak fokus bekerja atau fokus beristirahat. Apalagi yang sudah pakai dripper ya. Otomatis kan bos-bos duduk di tengah nih, ingin lebih nyaman, makanya dipasang peredam. Seperti bosku ya. Jadi yang jawab ngapain pasang peredam? Nah, jawabannya seperti tadi bosku. Kebutuhan kenyamanan orang itu berbeda-beda. Jadi saya jawab semua pertanyaan yang sering dijawab di kolom komentar bosku. Jadi ngapain pasang peredam sudah saya jawab, fungsi-fungsi pasang peredam sudah saya jawab juga bosku ya. Dan mungkin akan saya tambahkan untuk pemasangan peredam ya. Kalau untuk pemasangan peredam nggak perlu di saya bosku. Nggak perlu pasang peredam di saya, minimal bosku tahu gambaran ya, minimal tahu gambaran. Untuk pemasangan pintu mobil pada umumnya ya, pemasangan di 5 pintu mobil itu termasuk pintu bagasi ya. Pemasangan double layer dalam arti bodi dalam bodi luar itu bisa menghabiskan bahan sekitar 13 atau 14 lembar dengan pemasangan rapih rapat bodi dalam terus bodi luar 2 layer. Itu belum termasuk peredam akustiknya ya yang busa.
Itu pintu estimasi 13 atau 14 lembar. Amannya 15 lah, biar uh, lebih baik lebih sedikit daripada kurang ya. Untuk lantai umumnya itu bisa menghabiskan 20 lembaran. Mungkin bisa lebih ya, tergantung yang pasang juga, tergantung kerapatan yang dipasang. Misalkan si lantai, bodi samping, sampai ke fender, sampai roda belakang, sampai ke kolong-kolong itu bisa menghabiskan 25 atau bisa lebih lah untuk pemasangan di lantai. Kadang ada juga yang jawab, gue lantai cuma 10 lembar ya. Gue lantai cuma 13 lembar. Yang tadi saya bilang tergantung orang yang pasang. Karena customer itu berbeda-beda. Saya ingin full lantainya sampai ke bodi samping naik, sampai ke fender, roda depan, roda belakang, itu bisa menghabiskan tadi yang seperti yang saya bilang, bosku. Jadi untuk mobil pada umumnya itu siapkan saja bahan 40 lembar. Estimasinya 40 lembar ya, estimasinya 40 lembar. Dengan bahan satu layer seperti ini ya, satu layer. Misalkan bahan aspal apa bahan butir rubber, contohnya Nuiskil, itu 40 lembar itu hanya di satu bahan. Belum termasuk peredam akustiknya. Seperti itu, bosku ya. Kadang saya sering live streaming, saya kadang-kadang malas bikin video, kadang saya live streaming. Kenapa saya sering live streaming? Biar lebih jelas. Jadi pada saat teman-teman atau bosku bertanya di chat WA, di chat gitu, saya bisa langsung menjelaskan, saya bisa langsung jawab langsung. Makanya saya sering live streaming, baik itu di YouTube, di IG maupun di media sosial yang lain. Seperti itu, bosku ya. Ya mungkin ini bisa cukup dipahami ya buat pemula-pemula yang baru mengenal dunia peredam. Mudah-mudahan bisa terbantu dengan apa yang saya bisa sampaikan. Kalau ada yang kurang dimengerti, bosku silahkan komen di kolom komentar. Oke, bosku, izin pamit, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.